Halo, apa kabar semua? Kali ini kita sedang berada di SD-nya Laskar Pelangi, yaitu SD Muhammadiyah Gantung, ini replikanya. Jadi sebetulnya kita ini sering datang ke sini, cuman kali ini kita ingin memberikan suatu refleksi opini kita lah terhadap SD ini, gitu kan ya. Jadi memang SD ini merupakan bagian dari bukunya Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata, begitu kan ya. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang buku ini, begitu ya. Kita sudah tahu bahwa buku ini sudah mendunia dan sudah ditranslate ke dalam beberapa bahasa begitu. Kita ingin menyampaikan refleksi kita, opini dari adik saya, Oke. saya pribadi gitu. Oke, so let's find out. Okay, so Yulia, what do you think about Laskar Pelangi atau SD ini? Yes. Pertama itu tentang kerja keras mereka ya. Jadi mereka itu bekerja keras banget untuk ke sekolah. Padahal jarak rumah mereka ke sekolah Sangat jauh ya? sangat jauh ya. Mereka itu harus perginya dulu, zaman dulu nggak ada motor guys, nggak ada mobil. Sepeda, Ya, jalan jadi kaki. mereka pergi ke sekolah itu naik sepeda, sebagian ada yang jalan kaki, terus jaraknya pun sangatlah jauh ya, sekitar 60 kilometer. Ya. Terus tapi mereka itu tetap bekerja keras. Sekolah zaman dulu itu terbatas oleh aksesnya, jadi zaman dulu itu kalau misalnya untuk mendapatkan informasi itu ya tidak semudah sekarang. Dulu itu mereka mendapatkan informasi hanya melalui radio, koran, itu pun kalau misalnya mau langganan koran harus ada uangnya. Kalau misalnya dapat informasi dari radio harus punya radionya dulu, jadi sangatlah terbatas, sangat berbeda jauh dengan sekarang. Kalau sekarang ya semua bisa dilihat di internet, mengapresiasi juga terhadap guru mereka ya. Ibu Mustika, jadi Ibu Mustika itu benar-benar memperjuangkan anak-anak muridnya zaman dulu. Waktu itu suatu ketika anak muridnya itu hanya satu anak muridnya itu tidak datang ke sekolah. Ibu Mustika itu langsung ambil sepeda, anak-anak muridnya yang lain itu ditinggal guys dalam kelas itu. Jadi memang ada 2 poin di situ ya. Ya. Pertama memang dari faktor siswanya sendiri ya. Ya. Niat mereka itu gigih banget Ya. mendapatkan pendidikan karena pengen niatnya memang. Terus mereka itu semua anak-anak yang sekolah di sini tuh kan punya mimpi ya, pengen keluar negeri semua. Ya mereka itu megang mimpinya itu betul-betul. Ya, benar-benar di support sama kemampuan mereka sendiri, ya, di support sama keluarga. Ya, bisa kita bayangkan pada zaman itu tahun 70-an. Ya. Tidak ada akses, tidak ada internet, kemudian tidak ada duit. Ya, tidak ada duit. Beasiswa pun kurang. Minim. Jadi mereka harus berkompetisi. Ya, harus berkompetisi. Jadi memang patut diacungi jempol ya. apa yang mereka jalani pada saat itu. Makanya film ini laku keras. Makanya buku ini benar-benar menginspirasi semua orang. Kemudian mereka juga apa itu namanya merantau sana sini. Ya, merantau sana sini. Tidak bisa dibayangkan mereka. Apapun yang mereka lewati itu tentu saja itu adalah proses yang dijalani. Jadi pembelajaran yang kita ambil seperti dari sini adalah selain dari kerja keras mereka, motivasi mereka, termasuk guru-guru mereka, yang perlu digarisbawahi juga adalah masalah proses tadi. Ya, jadi tidak ada yang instan. Jadi mereka tentu saja mulai dari bawah dulu dan langsung ke di atas. Gitu. Banyak yang sekarang gitu berpikir maunya yang instan-instan saja. Begitu. Ya instan aja. Kalau kita makan tidak ada yang instan. Buka dulu bungkusnya, kita masak dulu, gitu kan. Walaupun misalnya tidak dimasak, kita harus buka dulu, diaduk dulu, baru enak. Gitu. Jadi memang tidak ada yang instan. Yang pembelajaran yang lain sedang kita ambil. Namun fenomena ini sebetulnya untuk di zaman sekarang itu bukan tidak tapi kurang signifikan lah kalau bisa dibilang. Karena apa? Karena sekarang semua itu sudah easy access ya. Ke sekolah gampang, sekolah banyak gitu kan. Terus pada zaman itu mereka mencari informasi beasiswa pun itu susah begitu. Sedangkan sekarang itu beasiswa itu di mana-mana. Dari beasiswa pemerintah sendiri ada, dari beasiswa pemerintah luar negeri ada, kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar negeri itu banyak. Gitu. Program G2G pemerintah atau pemerintah atau program dari sekolah ke sekolah. Jadi fenomena yang zaman dulu dengan sekarang itu udah jauh berbeda begitu. Jadi mereka itu untuk saat ini, untuk teman-teman kita, adik-adik siswa, murid atau mahasiswa itu sekarang itu sebetulnya kesempatan itu banyak. Jadi sangat lucu sekali kalau misalnya
teman-teman sekarang nggak bisa keluar negeri begitu. Nah, Nah, itu nggak kan ada alasan lagi, nggak Nak. punya alasan lagi karena sekarang itu aksesnya sudah banyak Sudah begitu. banyak. Kalau zaman dulu orang mau keluar negeri itu harus berkompetisi karena Ya, beasiswanya sedikit, kemudian informasi yang didapat pun sedikit begitu. Kalau sekarang itu kan informasi kita bisa dapat informasi semua dapat dari internet begitu. internet. Tipe-tipe wawancaranya, Ya, cara mendapatkan beasiswanya sudah banyak gitu. Nah, kalau sekarang itu ya minimal. Jadi itulah pembelajaran yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi ini sebetulnya. Jadi kegigihannya itu yang kita harus ambil gitu ya. Dari itu kita harus meneruskan perjuangan ya harus Andrea Rata ini. meneruskan perjuangan Andrea Rata. Semua orang mengapresiasi Andrea Rata. Masa kita sebagai generasi penerus berhitung Ya, tidak mau meneruskan perjuangan beliau. Jadi kita ini memang sangat mengapresiasi Andrea Rata ini. Dari bukunya juga kita Belitung ini menjadi terkenal. Belitung ini kampung guys. kampung nih guys. Jadi kami ini tinggal di in the island. small island ya. Okay guys, maybe just that's all for today. Thank you guys for watching. Bye bye guys.